Alhamdulillah, segala puji dan puja kehadirat Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Hanya kepadanya kita memuji, meminta pertolongan serta bertaubat dari dosa-dosa kita. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Dan hanya kepada Allah pula kita meminta agar dijauhkan dari keburukan-keburukan diri kita. Wa min sayyiati a'malina, dan dari segala dosa yang pernah kita lakukan. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang telah Allah berikan petunjuk maka tidak akan pernah sesat selamanya. Wa may yudlilhu fala hadiyalah. Dan barang siapa yang telah Allah sesatkan maka tidak akan mendapatkan petunjuk selamanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad benar-benar hamba juga utusannya. Allah mengingatkan dalam kitabnya, qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai sekalian orang-orang yang beriman, tunduk dan patuhlah kepada satu-satunya pencipta segala sesuatunya yaitu Allah. Sebenar-benar patuh dan tunduk dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Di ayat yang lain juga Allah ingatkan, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Hai sekalian manusia, sekali lagi bertakwalah, hanya patuh dan tunduklah kepada Allah yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu yaitu Adam alaihissalam, dan telah menciptakan dari jiwa yang satu istrinya Hawa alaihissalam, dan telah banyak memberikan keturunan laki-laki juga perempuan dari keduanya. Sekali lagi bertakwalah kepada Allah dan jagalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah senantiasa mengawasi kalian. Di ayat yang ketiga juga Allah mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hai sekalian orang-orang yang beriman, sekali lagi bertakwalah, hanya patuh dan tunduklah kepada Allah. Halal yang Dia halalkan dan haram yang Ia haramkan, yang boleh hanya yang Allah bolehkan dan yang tidak boleh yang Allah larang. Dan ucapkan kalimat yang benar, niscaya Dia akan memperbaiki amal-amal perbuatan kalian, mengampuni dosa-dosa kalian. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Kita tahu sebaik-baik rujukan umat Islam dalam segala lini kehidupan mereka, terutama ibadah, yaitu kitabullah, Al-Quran. Wa khairu hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk setelah Al-Quran, petunjuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam yang dikenal dengan as-sunnah. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Dan seburuk-buruk perbuatan terutama dalam ibadah yang tidak punya rujukan wahyu Al-Quran dan sunnah. Fa inna kulla muhdatsin bid'ah. Semua ibadah yang tidak punya rujukan wahyu dikenal dengan perbuatan baru dalam agama, inna bid'atin dhalalah, dan perbuatan baru itu akan membawa pelakunya pada kesesatan, dan dalam final kesesatan akan membawa pelakunya ke dalam api neraka. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah. Ada satu surah dalam Al-Quran yang sangat pendek dan seluruh umat Islam bisa kita bahasakan seperti itu, menghafalnya. Hanya saja sedikit di antara kita yang merenungi makna dan kandungan pesan Allah dalam surah tersebut, yaitu surah Al-Asr. Bagaimana di sini Allah Subhanahu wa taala menekankan sekali agar setiap muslim secara khusus dan umumnya manusia tidak menyia-nyiakan waktunya, dan bagaimana selama hidup di dunia ini dia harus memaksimalkan waktu yang sudah Allah berikan kepadanya, tepatnya umurnya, lalu kemudian terinci dalam bentuk hari, bulan, jam, detik dan seterusnya. Jadi judul khutbah Jumat kita insyaAllah pada kesempatan ini adalah maksimalkan waktumu hai muslim. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wal 'asr. Demi masa atau demi waktu. Dan ulama mengatakan Allah tidak menggunakan waw kasam atau waw sumpah di sini, kecuali yang datang setelahnya adalah hal yang penting. Seperti misalnya Allah juga bersumpah wad-duha, demi waktu duha, wal-lail, demi waktu malam, wal-fajr, demi waktu subuh. Allah SWT mengingatkan selalu tentang masalah itu dengan sumpahnya. Lalu Allah mengatakan, innal insana lafi khusr. Banyak sekali manusia dalam keadaan rugi. Maksudnya menyia-nyiakan waktunya. Mereka hanya menggunakan waktu itu pada hal-hal yang
minimal mubah dan terlalu berlebihan dalam mubah apalagi dipakai dalam hal yang haram. Makanya Allah menekankan setelah itu illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali orang-orang yang menggunakan waktunya dalam beriman kepada Allah dan mengerjakan amal saleh. Ini yang tidak akan rugi dan akan kita rincikan pendapat para ulama berhubungan dengan masalah itu tentunya. Dan akhirnya Allah mengatakan wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, maka saling menyampaikanlah wasiat penting ini, kebenaran ini, dan juga bersabarlah dalam mengisi waktu-waktu kalian dengan ketaatan kepada Allah. Saudaraku seiman, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah menyampaikan tentang masalah pentingnya waktu ini, dan beliau berkata, ma nudimtu au nadimtu ala syai'in nadmi ala yawmin gharabat syams naqasa fihi ajali walam yazid fihi amali. Artinya tidak ada yang pernah kusesali selain keadaan ketika matahari terbenam di hariku itu dan ajalku telah berkurang sehari namun amalanku tidak bertambah. Begitu juga Ibnu Qayyim rahimahullah berkata dengan statement yang menarik dalam masalah ini. Dia mengatakan idha'atul waqti asyaddu minal maut. Menyia-nyiakan waktu pada hal yang tidak bermanfaat, tidak mendatangkan rahmat Allah, tidak mendatangkan pahala, tidak akan meninggikan derajat di surga pada saat meninggal nanti atau menyelamatkan dari api neraka. Menyia-nyiakan waktu lebih berbahaya daripada kematian itu sendiri. Lianna idha'atul waqti taqta'uka 'anillah, karena menyia-nyiakan waktu akan memutuskanmu dari Allah. Wad-darul akhirah, dan juga 'anillahi wad-daril akhirah, dan juga negeri akhirat. Wal mautu yaqta'uka 'anid dunya wa ahlaha, sementara mati hanya memutuskanmu antara kau dengan dunia ini. Hasan Basri rahimahullah pernah menyampaikan statement yang juga menarik dalam masalah ini. Dia pernah berzikir sementara ngantar jenazah. Jadi dia berzikir subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah akbar, antara dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi rupanya ada seorang anak muda di sebelahnya yang mendengar zikirnya dia. Lalu kemudian bertanya, wahai imam, kalau imam seperti kita sekarang kiai atau ustadz, wahai imam, kenapa anda berzikir sementara antar jenazah? Seakan-akan anak muda ini ingin tahu apakah itu ada dalilnya atau tidak. Maka Imam Hasan Basri mengatakan nasihatnya, dan ini diangkat, dinukil oleh para ulama untuk menjadi pelajaran bagaimana beliau memaksimalkan waktunya. Maka dia mengatakan berzikirlah wahai anak muda, karena yang sedang kita antar sekarang sudah tidak bisa lagi berzikir. Oleh karena itu teman-teman sekalian, beliau juga pernah menjelaskan rahimahullah dalam statement yang lain, adraktu aqwaman kana ahaduhum asyahhu ala umrihi minhu ala dirhamihi. Aku menjumpai, kata Hasan Basri, kaum, maksudnya adalah para sahabat, karena beliau generasi tabi'in. Salah satu dari mereka lebih pelit terhadap umurnya daripada dirham atau hartanya. Dan juga bagaimana Nabi SAW memaksimalkan waktu dan memberikan contoh kepada para sahabat. Pernah satu waktu dalam hadis Bukhari dijelaskan, baginda Nabi SAW selesai salam mengimami sholat asar, kemudian tiba-tiba beliau berdiri dan melangkah dengan cepat sampai melewati pundak-pundak para sahabat. Dan saking cepatnya maka para sahabat pun kaget pada saat itu. Gak lama kemudian pada saat sahabat masih belum menyelesaikan zikirnya, Nabi SAW kembali lagi ke tempat beliau mengimami tadi di mihrab, kemudian beliau berzikir habis sholat. Setelah selesai zikir semuanya, para sahabat bertanya mengatakan, ya Rasulullah, ada apa tadi? Kami belum pernah lihat anda bergerak secepat itu. Maka kata Nabi SAW, sesungguhnya sebelum sholat tadi aku sudah membungkus beberapa bungkusan kurma yang aku niat untuk sedekahkan dan aku lupa mengeksekusinya. Maka aku mengeksekusinya dulu kemudian aku kembali lagi. Saking pentingnya untuk segera mengisi waktu kita dengan amal saleh. Dinukil juga dari Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau berkata, wa nafsuka in ashgaltaha bil haqqi wa illa ashgalathu atau ashgalatka bil batil. Jika dirimu tidak kau sibukkan dengan hal-hal yang baik, maka pasti akan disibukkan dengan hal-hal yang batil. Makanya Nabi SAW ingatkan saudaraku seiman dalam sabda beliau yang masyhur dalam hadis Bukhari juga, ni'matani magbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faraq. Ada dua kenikmatan yang banyak manusia tertipu.
yaitu nikmat sehat dan waktu senggang. Jadi pada saat kita punya waktu senggang harusnya diisi dengan amal soleh. Minimal dengan amal-amal sunnah kalau wajib sudah terpenuhi. Dan kita temukan dalam kisah-kisah para salafus saleh mereka tidak pernah menyia-nyiakan waktu mereka. Jadi kalau ada waktu kosong maka selalu berpikir kira-kira saya isi dengan amal soleh apa lagi. Amal soleh apa lagi. Ulama juga menyebutkan bahwasanya ada beberapa kiat untuk bisa mengisi waktu dengan baik. Yang pertama, tentu bagaimana seseorang memiliki ilmu. Dia belajar agar dia faham adanya kehidupan akhirat dan dia yakini masalah itu. Sehingga akhirnya dia selalu mengisi waktunya dari pahala ke pahala apalagi. Dari membantu orang ke membantu orang yang lain apalagi. Dari zikir dan doa ke zikir dan doa yang lain lagi dan seterusnya. Maka dia akan sibukkan dengan itu karena dia punya ilmunya. Seseorang yang menyanyikan waktu karena tidak punya ilmu. Dan dia menganggap itu adalah hal yang biasa saja. Ada orang kita temukan sepanjang hari duduk di pinggir jalan, di sebelah got, di sebelah pembuangan air dan segala macam. Main catur atau ngomong-ngomong kosong sambil tertawa-tawa sampai malam. Dan itu berjalan bertahun-tahun. Sampai sebagian salafus saleh berkata pada saat melihat sebagian anak muda yang menghabiskan waktu mereka nongkrong di pinggir jalan tanpa ada manfaat. Mereka mengatakan kalau seandainya waktu bisa dibeli maka saya akan beli waktu dari mereka. Karena waktu itu tidak bisa ditambah, umur orang sudah ditentukan. Kalau seandainya ada orang sengaja menyanyikan waktunya dan dia bisa jual, maka para salafus saleh ingin membeli waktu mereka itu agar bisa menambah umurnya dan bisa dipakai untuk beramal saleh. Oleh karena itu teman-teman sekalian, apa yang kita sampaikan ini adalah sebuah wasiat sederhana. Bagaimana kita menyibukkan diri dengan amal saleh, sibukkan diri dengan keimanan, selalu bertanya kebaikan, setelah itu kebaikan apa lagi, ya, dan pendekatan diri kepada Allah, pendekatan diri kepada Allah apa lagi, menjauhkan diri dari maksiat, menjauhkan diri ke maksiat yang lain lagi dan seterusnya. Bahkan ulama mengatakan pada hal-hal yang mubah pun itu seharusnya seseorang menghindari kalau sampai berlebihan. Pernah ada seseorang pulang dari pasar bertemu dengan Umar bin Khattab di jalan. Kemudian orang itu memegang daging. Maka kata Umar radhiyallahu anhu bertanya pada orang tersebut. Kau dari mana? Dia mengatakan dari pasar. Apa yang kau lakukan? Dia bilang saya beli daging. Kenapa kau beli? Karena saya lagi pengen makan daging. Wasiat Umar ini hanya dipahami bagi orang yang memiliki ilmu. Maka Umar mengatakan setelah itu ini sebagai wasiatnya. Apakah semua yang kau inginkan kau beli? Artinya masa waktumu kau habiskan hanya sekedar memenuhi keinginanmu semuanya. Nah, di sini ada wasiat yang penting tentang masalah waktu. Artinya boleh kau makan daging. Tapi jangan sampai hanya sibuk dengan itu saja. Ada orang sibuk dengan kuliner misalnya dari pagi sampai malam. Bahkan saya pernah temukan ada sebagian orang bercerita dengan bangganya. Kalau dia hanya untuk mengejar sebuah kuliner dia harus pergi keluar kota. Bahkan keluar negeri dan pulang pergi. Hanya karena ingin menikmati makanan tersebut. Ini membuang-buang waktu pada hal yang sia-sia. Padahal baginda Nabi SAW mengatakan, cukuplah wahai anak Adam engkau memakan makanan yang bisa membuat tulang belakangmu berdiri. Artinya yang termudahkan. Bahkan kalau makanan pun dihidangkan depan mata kita, Nabi SAW wasiatkan kepada Salamah, anak dari istri beliau Ummu Salamah, ya gulam, wa kul mimma yalik. Setelah beliau wasiatkan harus baca basmalah pakai tangan kanan, beliau mengatakan dan makan apa yang dihidangkan di hadapanmu. Karena juga ini dihitung seakan-akan membuang-buang waktu. Saya pernah menghadiri sebuah majelis Syekh Abdul Razak Hafidahullah di Masjid Nabawi di Madinah. Kemudian beliau membahas pada saat itu tentang hikmah kenapa kita kalau keluar dari kamar mandi dengan kaki kanan atau dari WC kita membaca gufranak, pengampunanmu wahai Tuhanku. Padahal bisa saja orang di kamar mandi sedang tidak berbuat dosa. Mungkin memang maaf dia buang air kecil atau buang air besar. Ada hajatnya. Tapi kenapa kita membaca gufranak? Maka beliau menukil mengatakan, para salafus saleh mengatakan, karena dianggap bagian daripada butuh pengampunan dari Allah, karena pada saat orang duduk di WC dan tidak bisa berzikir kepada Allah. Hanya karena pada saat di WC tidak bisa berzikir, dianggap pada waktu yang sia-sia, sehingga akhirnya dianggap itu adalah harus memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagian salafus saleh, mereka kalau masuk di kamar mandi di zaman dulu, dinukil kisah-kisah dari mereka, mereka menyuruh anaknya untuk duduk di depan kamar mandi di satu ruangan dan membaca sebuah kitab dengan mengeraskan suara. Agar dia mendengarkan apa yang sedang bisa diambil manfaat padahal mereka sedang di kamar mandi. Bukan mereka yang membacanya, tapi orang lain yang membacanya. Supaya supaya waktunya terisi dengan hal-hal yang bermanfaat. Dan tentu kalau kita ingin bahas ini teman-teman sekalian akan sangat panjang sekali. Intinya kita ambil wasiat Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Asr. Bagaimana kita jangan nanti rugi dan menyesal. Dalam pepatah bahasa Arab dikatakan, laita syababu ya'udu yauman. Coba seandainya masa muda bisa kembali sehari saja. Tidak akan pernah bisa terulang.
Ada sebuah kejadian sebagai penutup dalam khutbah kita, saya merasa sendiri menyesal dan sampai hari ini mungkin akan terus saya sesali kenapa saya sempat menunda sebuah amal soleh dikarenakan hanya karena amal soleh yang lain, tapi syaitan bisa masuk di situ. Suatu waktu di Jakarta Selatan sini di Kampung Melayu saya ada pengajian, kemudian selesai pengajian pas azan duhur waktu itu. Saya keluar dari majelis taklim, kemudian ada seorang ibu kelihatan dari penampilannya bajunya kotor, gendong bayi, memberikan isyarat minta bantuan. Saya sudah niat ingin membantu sebenarnya. Hanya saja waktu itu pikiran saya berkecamuk antara bantu atau nanti saya ketinggalan sholat. Karena saya ingin mengejar sholat di saf awal waktu itu, takut ketinggalan takbiratul ihram pertama dan seterusnya. Sebagaimana kita sudah tahu keutamaannya. Maka pada saat itu saya mengatakan, Bu nanti ya setelah sholat. Kemudian saya pergi sholat, setelah sholat dia duhur, saya pulang. Subhanallah ibu itu sudah tidak ada di tempatnya. Saya naik ke mobil, kemudian saya keliling di sekitar pengajian itu 3 kali atau 5 kali saya keliling tidak temukan ibu yang sama. Waktu itu saya jadikan sebagai bahan muhasabah. Apa susahnya dan berapa waktu yang dibutuhkan hanya mengorek kantong, mengambil uang lalu berikan ibu tersebut. Cuma hitungan detik kemudian saya pergi sholat. Sehingga saya bisa meraih 2 kebaikan. Ini sebuah pelajaran bagaimana kita introspeksi diri kita agar selalu mengisi dengan amal-amal saleh. Dan harus kita sesali waktu-waktu yang kita buang pada hal yang sia-sia. Insya Allah kalau kita sudah biasakan diri kita dengan ini, maka secara otomatis saudaraku seiman, nanti kita akan merasa kalau duduk di depan orang yang omongnya kosong, kita akan tidak akan merasa betah atau kita akan merasa lebih baik kita pindah ke keadaan yang lain. Saya sudah sempat merasakan masalah itu. Kalau duduk dan omongnya sesuatu yang tidak bermanfaat, maka saya merasa gelisah. Rasanya apa manfaat yang bisa saya dapatkan? Itu akan muncul karena kita coba menerending diri kita dan melatih agar selalu mengisi pada hal yang bermanfaat. Aku qauli hadza, saya sudah mengucapkan perkataan saya ini. Wa astaghfirullah li walakum, dan saya memohon ampun kepada Allah, beristighfar dan mengajak jemaah istighfar kepada Allah. Fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Beristighfarlah kepadanya karena dia maha pengampun juga maha pengasih. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari Jumat adalah hari yang mulia saudaraku seiman, dan Allah menjanjikan ada waktu mustajab. Ada 2 buah riwayat yang menjelaskan masalah itu. Yang pertama riwayat An-Nasai, kata Nabi SAW, Jumat ada 12 waktu dan tidak ada seorang muslim yang berdoa kecuali diijabah oleh Allah, dan perbanyak doa di hari selepas asar sampai terbenam matahari. Riwayat Imam Muslim yang lain berbunyi, kata Nabi SAW, Jumat adalah hari yang mulia, tidak ada seorang muslim berdoa kecuali Allah ijabah, dan fokuslah pada saat khatib duduk di khutbah kedua sampai diiqamahkan sholat. Oleh karena itu semua khatib yang memahami hadits ini pasti akan berdoa di khutbah kedua. Mari kita hadirkan fikiran hati kita untuk mengejar keutamaan berdoa dan waktu mustajab ini. Semoga Allah ijabah insyaAllah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami memuji Allah sebagaimana layak kau dipuji, sebagaimana layak kau dipuji sebagai pencipta. Kami memujimu sampai engkau ridho dengan pujian kami dan engkau jadikan sebagai tambahan amal saleh buat kami. Dan kami juga mengucapkan salam hormat kami kepada utusanmu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana engkau perintahkan kepada kami. Ya Allah, kami tidak berkumpul sini kecuali karena ingin menjalankan salah satu dari perintahmu, yaitu mengerjakan sholat Jumat. Maka terimalah amal saleh ini dengan pahala yang sempurna, dan terimalah seluruh amal-amal saleh yang pernah kami kerjakan, yang sedang kami kerjakan, dan akan kami kerjakan sampai menjelang ajal datang nanti. Ya Allah, kami telah berlumuran dengan banyak kesalahan dan dosa, membuang-buang waktu mungkin pada hal-hal yang tidak engkau ridhoi. Maka maafkanlah semua kesalahan kami dan masukkan kami dalam firman-Mu, ulaika alladziina yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Mereka adalah orang-orang yang Allah ganti dosa-dosa mereka menjadi pahala. Kami mohon kepada-Mu bukan hanya engkau maafkan dosa-dosa kami, tapi engkau ganti ya Allah menjadi pahala. Ya Allah, ampunilah seluruh muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat yang hidup dan juga yang sudah meninggal. Ya Allah, jadikanlah negeri kami negara yang aman, tentram, damai. Seluruh umat Islam di bawah naungan ukhuwah Islamiyah, dan dalam hal ibadah mereka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan siapapun yang menginginkan keburukan bagi negeri kami, bagi agama kami, bagi apapun yang berhubungan dengan keluarga kami dan harta kami, maka kembalikanlah budaya mereka kepada diri mereka sendiri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kami seluruh kebaikan di dunia dan seluruh kebaikan di akhirat, dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.
Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan. Sungguhnya Allah selalu memerintahkan kita berbuat keadilan dan kebaikan. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Dan Allah larang perbuatan mungkar, perbuatan keji dan juga pelanggaran-pelanggaran. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Itu peringatan dari Allah, maka jadikan sebagai prinsip hidup kalian. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum. Ingatlah selalu kepada Allah, Allah akan ingat kepada kalian. Washkuruhu ala ni'ami yazidkum. Syukuri nikmatnya, dia pasti akan